Apa kabar Randy? Ini temannya juga. Ini siapa namanya nih? Sugeng, Pak Sugeng. Oh, Sugeng. Ini Saya Yuliana Siregar, Pak. oh, baru Regar rupanya. Ya. Jadi kehadiran kami di sini, datang kami di sini, Iya. kami ini sedang menjalankan suatu bisnis, Pak, di kosmetik. Iya. Tapi sudah lama kami menjalani bisnis ini, tidak ada satu perubahan pun sama sekali. Jadi di sini kami mau ngasih motivasi gimana sih supaya bisnis ini kami itu berjalan dengan baik dan kami pun sukses. Ya, bagus tuh pertanyaannya. Saya suka kalau udah cerita tentang kosmetik ya. Sebetulnya kalau kosmetik ini kan terkadang Pak Sugeng identik dengan wanita kan gitu kan. Nah, tapi saya heran juga nih, ini yang datang nih Randy sama Sugeng laki-laki gitu, tertarik dengan bisnis yang barangkali yang seharusnya Ibu Lisa ini yang pas sebetulnya menjalankan produk-produk kosmetik. Tapi itu menurut saya itu pemikiran yang barangkali yang kerdil ya. Nah, kalau boleh saya luruskan, nah di abad ini sebetulnya ada bisnis yang paling sangat luar biasa. Tapi sebelum kita menggeluti sebuah bisnis apa sih yang pada saat ini yang memang bisnis yang menggiurkan dan bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Nah, ini sebenarnya yang pertama, bisnis itu bukan harus ya saya katakan yang bisnis yang barangkali jual mobil ataupun apa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwasanya bisnis itu yang bagus itu adalah barangnya itu harus habis pakai. Nah, ini penting sekali. Kalau bisnis yang habis pakai, maka dia beli, habis, pakai lagi, beli lagi, habis, beli lagi. Dan ini yang paling bagus. Ya, salah satu yang barangkali Pak Randy lakukan sekarang adalah bisnis kosmetik ya. Berarti bisnisnya Pak Randy jual sama konsumen, bagus produknya, maka mereka akan beli lagi. Ini sudah bagus. Tapi bukan hanya barang habis pakai yang paling penting. Tapi ada yang kedua. Perusahaannya itu harus minimal 10 tahun. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau di atas 10 tahun, biasanya perusahaan itu sudah kuat. Kuat dalam arti ya kalau katakan kalau di bank itu sudah go public lah gitu. Nah, dia punya perusahaan besar dan barangkali masa-masa pandemi atau seperti ini atau krisis itu mereka sudah bisa hadapi karena perusahaan itu sudah melebihi daripada 10 tahun. Apalagi kalau perusahaan itu sudah 50 tahun. Nah, ini kriteria yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa tadi? Barangnya habis pakai. Yang kedua, produknya perusahaannya itu sudah mencapai minimal 10 tahun. Jadi kalau boleh tahu sih sebetulnya Pak Randy atau Ibu Lisa ini perusahaannya itu udah berapa lama? 30 tahun. 30 tahun. Oh, di Indonesia nih ya? Indonesia Sudah 30 tahun. Berarti kriteria yang kedua sih sudah oke. Dan kriteria yang pertama, dia pun sudah oke. Berarti barangnya habis pakai. Dan kemudian yang lebih bagus yang nomor 3, dia memiliki pabrik sendiri. Nah, jadi kalau Anda sudah memang bergerak di perusahaan memiliki pabrik sendiri, ini luar biasa sekali. Produknya bergaransi, habis pakai, kemudian dia sudah di atas 10 tahun, apalagi ya, Pak Randy tadi katakan sudah di atas 50 tahun. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, tapi jangan lupa, ada kriteria yang paling penting di luar yang 3 yang saya katakan tadi. Ini penting sekali. Kalau ini tidak ada, maka perusahaan ini ya saya katakan walaupun sudah lama produknya bagus, ini bisa turunnya drastis. Apa itu? Harus mempunyai support system. Nah, support system ini adalah dukungan
bagi para konsumen ataupun member-membernya agar bisa bertumbuh tanpa support system. Nah, saya pikir perusahaan retail hanya biasa-biasa saja, maka ini akan cepat anjlok karena kurang pertumbuhan. Tapi kalau mereka itu punya perusahaan untuk mempunyai support system, apalagi support system yang sudah diuji, misalnya sudah memang diuji dalam arti seluruh leader-leader sudah melakukan hal yang sama. Saya pikir ini penunjang yang sangat bagus. Nah, kalau memang kriteria yang ini yang saya katakan ini sudah ada di dalam perusahaan ini, saya pikir nggak ada keraguan lagi dalam menjalankan bisnis apapun. Nah, kalaupun Anda belum bertumbuh, saya pikir bukan salah perusahaan ini. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Nah, ini kesalahan daripada kita sendiri gitu. Nah, saya rasa itu aja ya Pak Randy ya. Nah, sebagai pembukanya. Kira-kira apa lagi Pak Sugeng ada yang mau ditanyakan atau Ibu Lisa gitu? Pak, ini Pak. Ya. Kemarin kan sekitar 2 minggu yang lalu ada customer kan pesen produk ya. Iya, iya. Setelah digunakan dia mengeluh, kenapa wajahnya ini semakin hitam gitu. Kau bilang semakin apa fungsinya bisa membuat wajah ini semakin bersih, tapi setelah ia pakai wajahnya semakin hitam. Nah, cara menghandle-nya itu gimana? Iya. Kadang saya kena repot-repot juga sama Anda. Jadi kembali lagi yang saya katakan, kalau memang produk itu bergaransi, sudah uji klinis dan berbadan POM, apalagi halal, saya pikir ini bisa kita komplain di sebuah perusahaan itu. Nah, yang pertama makanya produk barangkali itu bisa hitam mukanya. Satu, barangkali kesalahan produk. Yang kedua, memang salah memakai. Atau yang ketiga, memang sebelumnya dia memakai produk yang mengandung merkuri, salah satu. Nah, kenapa? Karena bisa terjadi kontaminasi terhadap produk yang dia pakai sekarang. Nah, jadi pemahaman ini harus dijelaskan dulu. Apalagi produk skincare berarti ya, untuk perawatan. Iya. Nah, jadi untuk skincare ini harus lebih hati-hati. Ada istilah sekarang itu harus didetox dulu selama 2 minggu. Disarankan jangan langsung memakai produk yang baru ini. Kita lihat dulu apakah sebelumnya dia sudah memakai produk lain yang mengandung merkuri. Itu saran saya. Ada yang lain kira-kira? Saya ingin bertanya juga sama Bapak karena Iya. Ibu Lisa di apa juga di perusahaan ya, kosmetik? saya juga sedang menjalani wirausaha Iya. kecantikan gitu Pak. Mm-mm. Jadi saya juga ingin bertukar pikiran sama Bapak karena saya juga terinspirasi dari Bapak kan. Saya sebenarnya mempunyai banyak impian di dengan mitra usaha yang saya jalani ini. Saya Iya. seorang ibu rumah tangga yang beranak 4. Jadi saya begitu banyak cita-cita yang ingin saya wujudkan dengan Bagus itu. Iya. usaha yang saya jalani ini. Tapi saya menjalaninya sudah cukup lama Pak, tahunan. Iya, iya. Saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan dan yang di depan mata saya itu kan udah enak-enak orang gitu. Nah, saya ingin seperti itu tapi saya belum bisa. Iya. Jadi gimana cara saya agar saya bisa naik peringkat gitu kan, saya ingin cita-cita saya itu tercapai. Ya, jadi kalau saya tangkap ya Pak Randy yang ditanyakan Ibu Lisa ini sebenarnya dream, artinya impian. Setiap orang pasti mempunyai impian. Nah, kalau saya katakan impian ini jangan tanggung-tanggung, yang besar aja. Banyak yang katakan, wah nanti kalau impiannya besar nanti kalau sudah jatuh nanti, waduh sakit kali katanya. Nah, impian ini memang harus besar. Tapi setiap impian, Ibu Lisa, kita harus mempunyai perencanaan yang matang. Nah, jadi kalau saya lihat banyak kita bermimpi besar, tapi kita belum tepuk dada tanya selera gitu. Artinya kita harus rencanakan dulu kira-kira impian kita ini sesuai nggak dengan apa yang kita kerjakan.
Nah ini bahaya sekali gitu. Saya bermimpi ingin bermimpi punya mobil Mercedes misalnya, ya. Mobil Mercedes itu kan lumayan, hampir 1 miliar, ada yang lebih lagi harganya. Sementara yang kita kerjakan barangkali untuk mendekati, jangankan jauh sekali itu impian itu dengan apa yang kita kerjakan gitu. Nah, jadi kalau dari perusahaan kosmetik ini, yang saya pikir itu bisa terlaksana sebenarnya. Tapi kita mulai dari perencanaan. Perencanaan ini harus ada 3 tahap, ya. Jadi perencanaan itu harus ada waktu yang singkat, menengah, dan jangka panjang. Jadi impiannya itu, nah, untuk perencanaan yang kecil ini apa dulu? Nah, misalnya Ibu Lisa sudah lakukan menjual produk. Jangan lupa tadi kan perusahaan ini mempunyai support system. Seharusnya kalau anggota baru atau member baru itu harus dibawa dan sama-sama hadir ke tempat support systemnya itu, di trainingnya tadi. Nah, terus terang aja kalau kita sendiri menjual satu produk itu barangkali paling banyak 20 juta, itu sudah capek itu jualnya. Nah, gimana kita mau menjual 1 miliar kalau nggak digotong royongkan? Nah, berarti kita harus membawa calon-calon member yang baru kemana? Ke pertemuan yang sudah ada support sistemnya. Jadi alangkah sedihnya kalau kita tidak punya support system. Nah, barangkali kita jalan sendiri, jual sendiri, besok gitu lagi, jual sendiri, jalan sendiri. Sementara kita tidak punya mentor. Kalaupun ada mentor kita pun tidak tahu cara melakukannya gitu. Ya udah jual-jual aja, ini bukunya, ya udah jual-jual. Kayak mana cara ya saya pun nggak tahu. Wah, udah ini. Nah, penting sekali namanya support system. Nah, jadi kalau Ibu Lisa itu tersistem, nah rencanakan sama manajer Ibu atau yang di atasnya berapa jadwal mulai mingguan, ada jadwal mingguan loh, ada jadwal bulanannya juga. Nah, dan lakukanlah ini secara konsisten. Jadi yang pintar itu nggak Ibu Lisa saja. Nah, tapi orang yang dibawa yang sama-sama hadir. Kenapa? Karena kan yang kita bawa ini kan karakternya berbeda-beda. Sama seperti saya, Ibu Lisa. Saya suka di kosmetik. Ya sangat suka. Tapi terus terang sampai sekarang saya nggak pakai lipstiknya gitu. Nah, ya terus terang kalau saya pakai lipstik ya gawat. Jadi Gawat bencong juga ya, itu ya, Pak. Wah, luar biasa sekali gitu. Kebanyakan Pak yang ditanya orang-orang harus kosmetik. lagi Kalau kalian gitu kan Pak. Iya. Jadi cara supaya kayak kami nih, supaya orang itu pikiran positif terhadap kami, karena kami kan menjual kosmetik. Iya. Di dalam kami jual itu banyak kan produk perempuan. Betul. Jadi kayak mana supaya merubah pikiran orang itu ke kami itu Iya. positif. Nah, jadi terkadang kita lupa gitu bahwasanya kosmetik yang dinamakan kosmetik itu bukan hanya sekedar tata rias, tapi mulai body care, ada skin care, ada hair care, apa lagi? Ada lagi? ada masker, ada facial. Perawatan, Iya. kan gitu. Nah, jadi kalau di Jakarta, bukan di Medan pun sudah banyak sih. Sebetulnya untuk produk skincare itu laki-laki sudah banyak pakai kok. buat sendiri. Iya. Karena saya katakan ini gaya hidup. Kalau kita punya gaya hidup, gimana kita mau jumpai seseorang kalau kita tidak pakai kosmetik, harus berpenampilan, tidak pakai body cream, muka kita kusut, nggak segar. Ini bahaya. Tapi gitu. memang saya Pak menjalankan bisnis ini dengan apa adanya Pak. Dimulai dengan diri saya dan dengan apa adanya, nggak ada embel-embel. Karena memang saya memulai bisnis saya di mitra usaha saya ini dari nol. Dan dari nol itu saya ingin sekali menjadi cita-cita yang sesuatu gitu bagi anak-anak saya, suami saya yang bisa Iya. saya bahagiakan dan mereka bangga dengan saya gitu Pak. Oke, saya sangat setuju sekali yang dikatakan Ibu Lisa. Nah, kemudian Pak Sugeng kira-kira ada mau ditanyakan Oke. lagi? Atau Pak Randy? Selain itu ada lagi? Itu
Ya sambil diminum. Terima kasih. Apalagi gini Pak, bagaimana cara meyakinkan calon customer kita ini untuk menggunakan produknya, karena di luaran sana banyak juga bisnis yang menggunakan produk harganya itu yang terjangkau segala macam, teman Pak. Banyak produk-produk bisnis yang lain menggunakan hampir serupa lah dengan apa yang kami jual gitu Pak, tapi dengan harga yang terjangkau. Ya, itu pertanyaan yang saya katakan yang super sekali gitu kan. Super sekali pertanyaannya. Ini kalau menurut saya sebetulnya yang paling penting, orang kalau membeli sebuah produk itu kebanyakan karena dia butuh, bukan karena dia suka aja. Ada juga sih, banyak juga orang ke Plaza gitu kan karena keranjangnya banyak, besar, dompetnya lumayan. Kadang karena suka aja dia belinya, sampai di rumah nyesal gitu bawaannya, aduh nyesal gitu kan. Tapi karena dia banyak Nah uang. begitu juga dengan yang kebutuhan. Tapi kalau cerita tentang kebutuhan, saya butuh. Artinya kalaupun uang saya pas-pasan, saya butuh, saya harus beli. Nah, pastikan ini dulu, kita memahami calon customer kita bahwasanya kira-kira produk ini butuh dia nggak? Ya, sama Pak Randy juga nawarkan, Pak Muksin ini saya bawa lipstick untuk Bapak, kayaknya cocok. Ini kan nggak cocok gitu kan? Nah, Itu kan kebutuhan. nggak cocok gitu. Cocoknya itu ditawarkan sama Ibu Lisa, Iya. karena saya nggak butuh. Nah, tapi kalau yang saya butuhkan, contoh, saya dulu pakai ya produk namanya Diamond Saluran ada sih. Nah, dulu muka saya ini bokeh-bokeh. Dan itu konsultan itu menawarkan ke saya itu bahwasanya ini perlu skincare untuk Bapak agar pori-pori Bapak ini lebih kecil. Dan saya memang butuh, saya lihat produknya memang bergaransi, kenapa tidak gitu. Nah, kebutuhan, kalau sudah cerita kebutuhan ini penting sekali. Makanya kalau kita katakan produk yang Anda jalani adalah produk yang dari ujung kaki sampai ujung rambut semua ada gitu. Jadi dilihat apa sih yang dibutuhkan. Dan kalau saya itu bukan hanya sekedar untuk produknya, tapi saya perlu uang yang banyak dari sini. Ada nggak dapat uang? Ternyata ada memang. Nah, dengan melakukan hal apa? So invite attend. Tunjukkan katalog, tanya orderannya, undang hadiri ke pertemuannya. Dan kemudian ada uang dari penjualan, ada juga uang dari perusahaan. Dan bahkan ada juga dari peringkat-peringkat. Nah, jadi kalau menurut saya Pak Randy, ini yang paling penting sekali. Teknik harus paham bagaimana cara menjual. Yang kedua, pemahaman tentang produk yang kita jual. Apalagi Bapak itu bisa tahu isi kandungannya. Mengapa ini harus Anda pakai? Berarti intinya itu berarti kita harus sering ikut training mengenai masalah produk ya Pak. Iya. Nah, jadi kalau ini belum juga pemahaman tentang isi kandungan, kan bisa kita baca dong. Iya Pak. Nah, jadi seperti Ibu Lisa barangkali kan. Nah, Ibu Lisa ini mulai dari nol katanya. Kita pun nggak tahu ini apa sih sebetulnya bisnisnya sebelum bergerak di kosmetik. Dulunya saya itu Pak mengikuti apa tuh yang kayak sales gitu Pak. Oh, ya. Apa perusahaan kredit barang, Iya. barang perabotan gitu. Tapi ya saya jalani bertahun-tahun juga, ternyata belum ada juga perubahan atau peningkatan untuk keluarga saya gitu. Karena saya niatnya ingin membantu suami untuk hidup yang lebih baik gitu. Oh, jadi suaminya dulu memang bekerja. Bekerja. Sekarang Kami memang menjalani apa kayak depot air gitu Pak. ya alhamdulillah. Itu kan kami menyewa. Iya. Super, luar biasa sekali. Oh, masih menyewa gitu. Makanya dia mempunyai impian yang besar tadi ya. Jadi karena saya ini punya anak 4 kecil-kecil gitu, jadi saya punya cita-cita ini apa yang anak saya inginkan itu bisa saya penuhi gitu Pak. Karena Iya. kalau untuk sekarang ini memang saya belum bisa gitu Pak untuk
memberikan sesuatu sama anak saya. Masih banyak kekurangan saya sebagai seorang ibu. Sebenarnya saya malu untuk menceritakannya sama bapak. Bahkan saya sampai mengeluarkan air mata gitu karena bapak saya betul-betul. Nah, di dalam hidup ini kita harus selalu bersyukur. Apalagi di zamannya yang sekarang ini COVID-19. Ya, saya katakan berapa banyak yang sudah putus kerjaan, yang tidak berpenghasilan lagi, kemudian mau kerja apapun sudah bingung. Seperti Bu Lisa tadi, mau bayar sewa rumah lagi, anak-anak mau sekolah lagi, 3 yang sekolah. Nah, saya pikir bukan kita aja yang seperti itu. Banyak sekali yang di luar sana yang bahkan bukan puluhan, ribuan, bahkan puluhan ribu yang sekarang sudah mendapatkan ya perampingan pekerjaan gitu. Dengan alasan nanti kalau sudah buka lagi kita panggil lagi kan gitu kan. Padahal sebetulnya itu nggak ada lagi itu. Udah dipecat itu selesai gitu. Nah, jadi intinya kita harus mempunyai mental baja, tapi bukan hanya mental baja, harus punya mental pebisnis. Nah, dulu barangkali kita seorang karyawan, padahal yang pebisnis itu nggak karyawan kok bisa sukses juga sih. Nah, berawal yang seperti kata Ibu Lisa tadi, mempunyai impian yang besar. Kenapa? Impian yang besar inilah sehingga kita bersemangat untuk bekerja. Dan perusahaan yang Ibu geluti ini sama Pak Randy juga, Pak Sugeng juga, ini sudah bagus. Kenapa? Karena produknya habis pakai, tinggal Ibu ataupun Bapak memastikan yang memang dia butuhkan itu apa. Jadi sebagai penutup ya, ini penting sekali harus dikatakan, karena sebenarnya saya pun dulunya seperti Pak Sugeng juga, Pak Randy juga, begitu juga dengan Ibu Lisa. Nggak ada orang itu langsung bisa blok sukses, wah jadi gitu. Nah, makanya sering timbul pertanyaan, ya, timbul pertanyaan, sebegitu banyak orang yang telah mendengar motivasi ataupun membaca buku motivator-motivator, mereka itu begitu bersemangat sekali, tapi belum juga melakukan tindakan untuk melakukan perubahan pada dirinya. Ini yang sering terjadi gitu. Ini salah satu contoh nih ya. Nah, Ibu Lisa, Pak Sugeng, Pak Randy sudah datang ke sini. Aduh, semangat kali. Saya sudah cerita sama Pak Muksin itu semangat kali. Nah, jadi ini saya katakan berapa banyak ribuan orang mendengar kata-kata motivasi atau pembicara, motivator, membaca buku. Orang termotivasi begitu bersemangat, tapi belum juga melakukan tindakan untuk berubah. Kira-kira kenapa? Mungkin karena kurang pengetahuan ilmu kali ya Pak. Tapi sudah dikasih tahu ilmunya, ini bersemangat nih semua nih. Ini ke depannya ini mungkin lebih baik ya Pak, karena udah dikasih ilmu sama Pak Muksin. Mudah-mudahan pulang saya dari sini saya naik peringkat langsung di bisnis saya. Nah, ternyata orang nggak serta-merta itu langsung melakukan perubahan, tindakan berubah, nggak ada itu. Belum ada, aku pulang dari bapak itu, aku bersemangat terus jangan udah, nggak ada itu. Bohong itu, kata orang Tanjung Balai, bongak katanya. Nggak ada itu melakukan. Nah, sebenarnya tindakan perubahan itu belum mencapai sangat yang menyakitkan. Orang terkadang berubah di saat bukan positif. Di saat-saat yang paling negatif dia berubah. Ini yang sering terjadi. Nah, salah satu contoh, Ibu Lisa ini sudah cukup sakit, saya katakan. Nggak ada lagi jalan keluar, harus bekerja lebih keras lagi. Nah, ini yang sering saya katakan. Terkadang kita tidak sadar, kalaulah ada di siang hari ini, di jalan yang cukup panas, ya, di aspal, Anda nggak mungkin berdiri di situ sendiri. Anda akan maju atau kembali ke tempat semula karena saking panasnya.
Tapi manusia banyak sekali seperti katak dalam kuali yang dipanaskan, bukan? Kuali itu dipanaskan itu pelan-pelan, itu katak itu nggak sadar itu. Nggak sadar dia sudah panasnya begitu luar biasa sehingga mematikan dia. Nah, jadi janganlah sampai demikian Anda baru melakukan perubahan. Nah, cuman intinya bukan seperti Joro atau berubah gitu, nggak ada gitu. Nah, harus punya sistem. Itulah tadi support system. Tanya mentor Anda apa yang harus dilakukan. Nah, mulai sekarang saran saya yang harus Anda lakukan. Karena ada pertanyaan sebelum Anda datang ini, ada pertanyaan, Pak, saya mau tanya nih. Ini sebagai penutup ya. Nah, ini penting sekali. Yang dia tanyakan simpel aja. Pak, bagaimana caranya saya biar sukses lebih cepat? Saya terdiam juga begini. Karena barangkali penderitaannya barangkali sama seperti Anda juga gitu. Nah, jadi simpel aja yang saya jawab. Mulai saat ini kamu harus menukar pertemanan 5 orang. Oke? Tukar pertemanan 5 orang. Kenapa? Kalau kamu tetap berteman yang sama yang sebelumnya, bukan berarti ditinggalkan di SKT, tidak ya. Tetap dipertemankan, tapi tukar, tambahkan 5 orang pertemanan. Kalau Anda bergerak di bidang kosmetik, lihat orang-orang 5 orang yang sukses di bidang kosmetik. Apa yang dia katakan? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia actionkan? Kalau Anda memang kepingin jadi pembicara yang handal, bertemanlah sama 5 orang pembicara yang handal. Apa yang dia lakukan? Mau pagi, siang, malam. Pasti berbeda dengan Anda yang lakukan. Nah, kalau Anda ingin, ini percaya saya katakan ya, ini terjadi juga sama saya. Saya keinginan sekali itu bergaji 30 juta sebulan. Saya kepingin kan. Saya tukar pertemanan saya, yang dulu gaji saya kan cuman ya UMR lah 2 juta 800 lah saya katakan. Saya tukar pertemanan saya dengan berjumpa dengan orang yang bergaji 40 juta, 100 juta. Barangkali Anda tak percaya ada yang orang gaji 100 juta. Saya sudah jumpa dengan orang yang gajinya 1 miliar 1 bulan sudah jumpa. Dan saya jumpa sama dia, berteman sama dia, ternyata beda. Orangnya sangat positif. Waktu itu memang betul-betul dia kerjakan gitu. Nggak ada waktu. Ya memang time is money. Bahkan bukan time is money lagi. Al waktu kasoif katanya. Waktu itu seperti pedang. Ini luar biasa sekali. Nah, jadi pastikan dulu ini. Tukar pertemanan. 5 pertemanan Anda yang kesuksesannya, yang penghasilnya lebih tinggi daripada Anda. Lihat, jangan malu. Kalaupun mau dia suruh, kerjakan aja gitu. Tapi intinya Anda dapat ilmu. Oh, ini yang kamu lakukan. Bangun tidur ini yang kamu kerjakan. Oh, ini mau ya udah pasti beda lah gitu. Orang-orang sukses ya ngumpulnya sama-sama orang sukses. Orang-orang yang positif ngumpulnya sama orang-orang positif. Orang-orang IT, ya itu juga. Orang yang chatting-chatting, ya itu jumpa chatting-chatting. Nah, ini hati-hati. Mau kerja setting apa kerja? Nah, ini bahaya gitu. Nah, saya pikir dengan chatting dapat duit enggak? Enggak. Kecuali Anda itu mau pengajar chatting, ya udah silakan aja jadi pengajar. Nah, saya di sini disediakan pengajar chatting, ya silakan aja. Tapi kalau namanya di kosmetik harus ada praktek, harus ada role model, harus punya mentor. Tidak cukup hanya share. Kecuali Anda mau jadi YouTuber. Saya rasa itu aja Pak Randy ya, Pak Sugeng ya, pertemuan kita hari ini. Kebetulan hari ini saya mau ada lagi nih, mau kunjungan ke teman-teman ya, ada tamu. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Ibu Lisa, ya sama-sama Pak Sugeng, ya oke, ya sama-sama, makasih. Ya silakan diminum. Nah, nanti nyantai. Ya kalau yang mau makan silakan makan. Kebetulan ada kue-kue di sana.